Makanya teknologi itu jadi challenge buat kita. Production house, apalagi kayak kita Neversindo udah cukup lama, perubahan ini harus kita kejar sebetulnya untuk bisa ikut terus di situasi kondisi teknologi yang sekarang. Nah, itu jadi tantangan sebetulnya. Belum lagi tantangan untuk marketing, belum lagi tantangan dengan perubahan-perubahan teknologi, bagaimana kita mengerjakan TV komersial untuk lebih efisien dan efektif. Simple sih sebetulnya. Yang kita pegang tuh pertama, kejujuran. Kita selalu berpegang pada komitmen, kejujuran kita, baik itu terhadap klien ataupun terhadap environment kerja kita. Jadi contoh misalnya kita bikin quotation ke klien, kita kasih ke klien, begitu di approve, kita punya komitmen dan moral obligation untuk bisa mendelivery sesuai apa yang kita janjikan. Itu berdampak untuk long term. Jadi klien itu hanya sekali terus mereka mungkin nggak mau kembali untuk memproduksi. Karena yang kita jual kan jasa. Itu satu. Yang kedua, kerja keras. Bohong kalau kita mau duduk-duduk terus hasilnya langsung dapat. Jadi kerja keras itu udah satu kewajiban, jadi trademark buat kita. Yang ketiga, bagaimana kita sebagai orang yang mengolah untuk menjadikan satu produk yang belum jadi, yang tadinya cuma di atas kertas dan divisualisasikan, creativity kita dari kita, walaupun kita production house bukan orang kreatif, ada tentunya setiap produksi ada orang kreatif dari agency dan yang komunikasi selalu sebagai teamwork antara agency, production house, klien, permintaan klien. Kreatif ini jadi sesuatu juga untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Otomatis dengan tiga ini, hasil yang kita capai itu akan berbicara banyak dengan sendirinya di market, tanpa harus kita ini bagus loh gitu. Hasil itu bicarakan. Jadi proses memang selalu nggak pernah bohong akan hasilnya. Gitu. Teamwork sebetulnya. Bukan cuma dari kita sebagai production house, dari agency juga punya peran yang cukup penting. Karena konsep awalnya itu ada di agency. Dari agency kita coba mengolah istilahnya apa yang bisa kita visualisasikan. Karena pada saat ada di agency itu lebih banyak bersifat konsep. Untuk mengeksekusi kita menjadikan itu satu visualisasi yang baik, tidak keluar dari kreatif konsep, ya. Karena di situ ada message yang mau disampaikan, itu harus kita jaga. Jadi kerjasama tim antara agency dan production house dan director yang kita pilih itu jadi key moment atau key word yang bisa setiap saat menghasilkan sesuatu, dan itu kita jaga. Itu pasti kita jaga. Karena memang di production kadang ada benturan, kita harus mengolah budget sedemikian rupa, kita harus convince klien bahwa direction atau arah yang kita pakai, yang kita sarankan, yang kita akan eksekusi atau yang kita coba jalankan itu udah di track yang benar. Marjan itu pekerjaan yang cukup challenging. Dari tahun ke tahun kita juga menggunakan teknologi baru seperti Unreal Engine. Yang terakhir kita menggunakan Unreal Engine karena mengukur waktu untuk bisa menyiasati deliver on time. Teknologi itu nggak bisa dibendung, kita harus belajar. Kita belajar dan kita harus coba menggunakan untuk lebih membuat pekerjaan kita lebih up to date dan juga lebih efisien.
contohnya AI. AI sekarang cukup banyak kita pakai untuk membantu production, tapi hanya sebatas tools, bukan sebagai hasil akhir. Karena kita anggap belum maksimal bisa dipakai untuk itu. Marjan ini karena track recordnya sudah panjang sama kita, dan dari sisi klien juga cukup terbuka untuk kerja bersama, mengolah konsep dan menjadikan sesuatu yang ikonik, kita bilang ya. Dan itu juga challenge buat PH dan kreatif, terutama dari kreatif tim, bagaimana mengeksekusi supaya tetap mempunyai standar yang sesuai. Nah, kuncinya sebetulnya kerjasama baik dari sisi klien, kreatif, dan kita. Dari setiap step yang akan kita lakukan, itu selalu adanya keterbukaan antara klien. Apalagi di sisi lain, kliennya Marjan sendiri cukup smart. Buat kita tuh mereka cukup smart dan cukup terbuka untuk input. Itu saya kira yang menjadikan komersial ini cukup kuat dan selalu jadi ikonik. Dan kita berharap tiap tahun sales dari klien itu dengan adanya iklan campaign yang hanya setahun sekali di bulan puasa, itu bisa meningkatkan sales klien. Karena saya kira itu penting buat klien. Kalau salesnya bisa lebih baik, otomatis kita bisa membuat iklan itu lebih jelas arahnya dan sesuai dengan message yang mau disampaikan. Kadang-kadang di iklan ini ada waktu yang cuma pendek, ada waktu yang cukup panjang diberikan oleh klien, dan selalu pekerjaan overlap dari satu kerjaan ke kerjaan lain. Kita nggak pernah bisa satu kerjaan selesai baru mengerjakan yang lain. Teamwork-nya itu sangat penting. Makanya setiap kali pekerjaan, tim kita tidak bisa menghandle dua pekerjaan sekaligus. Karena kalau tim kita menghandle dua pekerjaan sekaligus, kita nggak pernah dapat hasil maksimal. Apalagi kalau waktunya pendek. Dengan konsentrasi penuh dan menghitung waktu yang kita punya dengan membuat timetable, perencanaan yang baik, hasilnya pasti akan maksimal. Walaupun waktu pendek itu kadang-kadang kita anggap impossible, tapi karena kita nggak punya pilihan, klien memang punya waktu hanya sebatas itu, siasatnya cuma kerja sama tim. Kita punya tim yang baik, kerja sama tim hand to hand memang cukup kompak, dan bisa saling menutupi, mencari solusi untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Dan kalau ada problem juga selalu kita solve problem sebelum kita eksekusi. Jadi nggak ada yang instan, nggak ada yang instan, nggak ada yang tidak butuh waktu. Cuma bagaimana kita mengukur waktu dan mempunyai tim yang memang bisa fit untuk waktu itu. Dan kuncinya memang nggak boleh greedy sih, nggak boleh serakah. Karena kalau semua kerjaan mau dipegang, akhirnya semua kerjaan juga jadi berantakan. Bagaimana membuat industri film ini lebih compact dan bisa saling support. Itu yang kita mencoba sebetulnya. Bukan cuma di TV komersial, nantinya mungkin dari film layar lebar dan segala macam, itu kita berharap punya ruang yang bisa kita sharing. Karena film ini kreatif dan selalu berkembang, baik dari sisi teknologi, cara berpikir, generasinya berubah gitu kan. Generasi-generasi yang di bawah saya cara berpikirnya udah berbeda dengan saya. Jadi cukup hidup, dan itu kita mencoba bagaimana bisa kita kumpulkan atau kita berikan wadah. Karena nggak cuma
dari sisi bisnis, dari sisi education juga di film. Kita lihat di Indonesia belum cukup banyak, sedangkan sineasnya, orang-orang filmnya sebetulnya banyak yang ingin terjun ke sana dengan creativity yang berbeda, kemampuan yang berbeda, latar belakang berbeda. Indonesia cukup kaya ya, provinsinya segitu besar, cukup cukup punya prospek yang cukup baik saya kira ke depan kalau memang sineasnya, industrinya bisa bisa saling bekerja sama. Saya kira uh, itu yang jadi cita-cita harapan ya ke depannya.